Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohadi SED MPD, guru SMA Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang percobaan dengan menggunakan alat venturimeter tanpa manometer. Alat ini bisa kita gunakan untuk menentukan besarnya kecepatan aliran air pada pipa. Yang kedua, membuktikan hukum Bernoulli tentang hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran fluida. Apa saja alat ini? Bagian-bagiannya meliputi tandon, ini kami buat dari ember bekas, kemudian pralon diameter besar 2 inci, pralon dengan diameter kecil ukuran 3/4 inci, kita sambung dengan slot. Di ujung kita pasangkan keran, fungsinya untuk membuka dan menutup, mengatur volume maupun debit air yang keluar dari pipa kecil ini. Jadi sebagai variabel kontrol. Yang berikutnya adalah alat tambahannya. Misalkan kita gunakan jangka sorong, nanti digunakan untuk mengukur diameter pipa, baik pipa yang kecil maupun pipa besar. Kemudian penunjuk waktu, saya gunakan adalah stopwatch, boleh menggunakan jam atau HP, barangkali lebih praktis. Tujuannya untuk menentukan perbedaan waktu ketika keran ini dibuka penuh maupun ketika dibuka setengah penuh. Lebih cepat mana waktunya? Ya, kita bandingkan. Mengapa lebih cepat ketika dibuka penuh? Apa alasannya? Sehingga nanti kita bisa memberikan alasan secara ilmiah. Bagaimana cara kerja venturimeter tanpa manometer ini? Kita pasang tentunya seperangkat alat, ya. Ada penyangga, ini harus seimbang, jangan sampai lepas. Kita masukkan zat cair dalam bentuk air yang berwarna. Kenapa diberi warna? Supaya perubahan permukaan ketinggiannya ini berbeda dan mudah untuk dibaca. Perlu pemirsa ketahui bahwa sudah banyak sebenarnya alat sejenis ini. Namun kami mencoba sedikit berinovasi. Salah satunya adalah memasang skala pada pipa yang vertikal ini, sehingga para siswa nanti ketika membaca itu dengan mudah mengukur berapa ketinggiannya, baik di pipa vertikal 1 maupun di vertikal 2. Sengaja air kita beri warna agar mudah perubahan naik turunnya kita identifikasi. Yang kedua, tadi sudah kita pasang keran ini, slot keran ini tujuannya untuk mengatur keluarnya air dari pipa yang kecil, sehingga debitnya berapa yang kita inginkan sudah bisa kita ambil. Itulah cara kerja yang harus dipahami dengan urutan. Yang pertama adalah tuangkan air ke dalam tandon atau ember. Sekaligus bisa kita amati perubahan ketinggian permukaan air baik pada pipa vertikal 1 maupun pipa vertikal 2. Biarkan keran itu tertutup, ya, beberapa saat. Kita akan mengamati ketinggian kedua permukaan ini. Ya, kita amati bagaimana. Iya, ternyata sama. Kenapa sama?
Karena ini adalah fluida statis, di mana tidak terjadi aliran air. Dengan demikian, tekanan pada permukaan pipa vertikal 1 maupun pipa vertikal 2 memiliki tekanan yang sama. Bagaimana sekarang menentukan kecepatan alirannya? Caranya yang pertama, Anda buka keran ini. Kita buka sehingga airnya bisa mengalir. Kita buka setengah dulu, kita amati kecepatan turunnya air. Ya, misalkan dari atas ke bawah butuh waktu berapa, sambil kita hitung berapa selisih ketinggian dari kedua pipa vertikal ini. Misalkan pipa 1 dan pipa 2 memiliki selisih ketinggian 1 cm misalkan. Nah, jangan lupa datanya kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Kemudian diukur diameter pipa kecil maupun pipa besar menggunakan jangka sorong. Ya. Ini pipa kecil. Kemudian pipa besarnya kita juga ukur. Semuanya data kita masukkan ke dalam tabel agar sesuai dengan yang ingin dicapai. Kemudian hitung kecepatan baik pada pipa kecil maupun pipa besar. Ternyata setelah kita hitung nilainya, kecepatan di pipa kecil lebih besar daripada di pipa yang diameter besar. Berarti dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hukum Bernoulli itu terbukti. Kenapa? Ketika tekanannya itu kecil, ini di pipa kecil berarti tekanannya kecil karena tadi fluidanya sudah terjadi aliran, maka dikatakan fluida dinamis, sehingga ketika tekanannya itu kecil maka kecepatannya besar, sehingga tekanan dengan kecepatan alirannya itu berbanding terbalik. Maka hukum Bernoulli dapat dibuktikan dengan menggunakan alat venturimeter yang sederhana ini. Itulah pemirsa tentang alat sederhana venturimeter tanpa manometer yang sudah kami buat. Semoga alat ini bermanfaat dan membantu pembelajaran tentang penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa hukum Bernoulli banyak manfaatnya ketika diterapkan pada perahu layar, kemudian winglet pesawat terbang, alat penyemprot anti nyamuk, dan alat penyemprot parfum. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran fluida dinamis, khususnya penerapan hukum Bernoulli pada venturimeter. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.